corporate ataupun mau yang berada di PR agency yang bisa dilakukan pada saat adanya pandemi ini. Saya akan coba share screen ya. Oke. Jadi ini kita akan topiknya yaitu strategi public relations pada saat pandemi berlangsung. Oke. Jadi dengan adanya pandemi ini bukan berarti berhenti melakukan kegiatan public relations. Enggak juga. Banyak yang berpikir bahwa, wah ini apa yang harus gue lakuin ya dengan adanya pandemi ini. Soalnya memang kelihatannya dunia itu, the world is slowing down. Even Indonesia sekarang juga kelihatan sekali gerakan itu perlahan dengan banyaknya kantor-kantor yang memperlakukan work from home. Tentunya kegiatan kita juga sangat terbatas. Tapi bukan berarti kegiatan public relations juga harus berhenti. Nah, kalau gitu pasti timbul pertanyaan, kalau nggak berhenti, terus gue ngapain dong sebagai seorang public relations? Oke, yang paling pertama yang bisa teman-teman lakukan, yaitu cek kembali strategi-strategi PR yang udah dibuat sebelumnya. Biasanya seorang PR, seorang practitioner itu pasti sudah membuat nih strategi PR selama 1 tahun ke depan. Jadi selama bulan Januari itu mau ngapain, Februari ngapain, Maret ngapain, segitu seterusnya sampai dengan Desember. Sampai dengan akhir tahun tuh udah jelas lah semua plan-nya mau ngapain aja. Nah, tentunya dengan adanya pandemi ini, strategi yang udah kita buat, saya yakin pasti akan terganggu. Yakin sekali. Tapi belum tentu 100% terganggu. Jadi maksud saya di sini adalah cek kembali PR strategi yang telah dibuat sebelumnya adalah dicek satu-satu. Apakah ada strategi PR yang sudah dibuat sebelumnya yang bisa tetap dijalankan dengan adanya pandemi ini. Tapi juga dilihat juga apakah ada strategi PR yang sudah dibuat sebelumnya dan dengan adanya pandemi ini jadi tidak bisa dijalankan. Jadi ada dua. Kalau misalkan yang tetap bisa dijalankan walaupun ada pandemi ini tetap dijalankan. Nah, tapi kalau yang nggak bisa dijalankan, mungkin kita bisa coba pikirkan bagaimana caranya agar bisa dijalankan. Contohnya, yaitu kita coba nih, kita rubah key message-nya. Kita harus sesuaikan dengan keadaan saat ini. Nah, misalkan merubah key message-nya seperti apa sih? Merubah key message-nya, pokoknya paling gampang kita harus mengambil situasi yang ada di Indonesia saat ini, yaitu dengan pandemi. Misalkan dengan adanya corona, sekarang ini banyak sekali brand-brand yang mengambil topiknya stay at home. Jadi mungkin bisa kita rubah, kita align dengan key message stay at home dengan brand kita. Key message stay at home itu bisa masuk dengan brand apapun. Mau ini industri otomotif, industri airline, industri apapun, pasti akan ada hubungannya dengan stay at home, karena ini menyangkut keamanan dan kesehatan kita semua. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan agar PR strateginya itu bisa berjalan terus, yaitu dengan merubah key message. Nah, yang berikutnya adalah tunjukkan empati. Maksudnya apa sih tunjukkan empati? Jadi maksud saya gini, jangan sampai brand Anda dinilai atau dicap sebagai brand yang tidak mempunyai perasaan kepada situasi dan kondisi yang ada saat ini di Indonesia dengan adanya pandemi ini ya. Jadi jangan sampai misalkan hard selling, paling gampang gitu. Do not offer hard selling, baik itu di sosial media ataupun dimanapun. Tunjukkan bahwa brand Anda, perusahaan Anda itu juga peduli, yaitu dengan tidak hard selling. Lakukanlah soft selling. Lakukan juga masukkan kata-kata bahwa brand Anda itu sangat prihatin dengan keadaan sekarang, lalu brand Anda itu sekarang berusaha berbuat apa, baik itu untuk karyawan Anda ataupun juga untuk klien-kliennya. Jadi memang harus ada empati yang ditunjukkan ke masyarakat luar, yang menunjukkan bahwa brand Anda ataupun perusahaan Anda itu memang ada empatinya lah, ada prihatinnya terhadap situasi yang ada sekarang. Yang berikutnya yaitu batasi mengirimkan press release. Oke, ini maksudnya apa sih gitu? Pasti ada yang nanya nih. Jadi batasi mengirimkan press release ini sebenarnya maksud saya adalah jangan terus-terusan mengirimkan press release kepada media-media, kepada teman-teman wartawan dengan adanya pandemi ini. Jadi let's say misalkan dalam keadaan normal, mungkin 1 minggu ada yang bisa kirim 1 atau 2 press release lah ke teman-teman wartawan dengan memberitahu update-update mengenai perusahaannya atau mengenai brand-nya dan lain-lainnya. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini, kita kalau misalkan kirimin press release terus-menerus, yang ada nanti teman-teman media bisa terganggu. Kenapa terganggu? Karena satu, mereka sekarang lagi fokus sekali dengan adanya update-update pandemi ini. Baik dari pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah mengadakan press conference 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Tentunya teman-teman wartawan lebih fokus untuk memberitakan update-update mengenai pandemi di Indonesia.
Jadi daripada kita bikin teman-teman wartawan terganggu, kita batasi mengirimkan press release. Mungkin 1 minggu itu kita bisa hanya batasi 1 kali aja. Lalu berikutnya, semua mata saat ini sedang tertuju ke COVID-19. Maksudnya apa sih? Tadi yang saya sudah sebutkan sebenarnya. Jadi sekarang ini teman-teman wartawan dan juga seluruh masyarakat Indonesia pasti menunggu-nunggu update dari COVID-19 ini di Indonesia. Baik itu jumlah yang terinfeksi, baik itu jumlah yang yang sudah sembuh, ataupun maupun data-data lainnya. Juga memang data yang menarik adalah data penyebarannya. Tapi intinya semua data inilah yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Maka dari itu pemerintah mengadakan press conference-nya itu 2 kali sehari, karena ini merupakan krisis yang harus diupdate secara berkala. Nah, dengan semua mata saat ini sedang tertuju ke COVID-19, sebenarnya agak bisa dibilang kalau misalkan mau terus-menerus membuat press release, balik lagi dengan yang poin yang tadi saya sebelumnya, jadinya agak percuma. Kenapa agak percuma? Karena ya jadinya bikin annoying, jadinya bisa dianggap annoying sama teman-teman wartawan. Jadi itu batasi juga untuk mengirimkan press release, dan harus diingat bahwa fokus dari masyarakat Indonesia saat ini, baik itu dari kalangan wartawan maupun dari masyarakat biasa, semuanya sedang tertuju kepada update dari COVID-19 di Indonesia. Tapi tenang aja teman-teman semua, harus dipahami juga bahwa tidak ada satupun perusahaan yang siap menghadapi krisis pandemi ini. Jangankan perusahaan, sebenarnya tidak ada satupun negara yang siap untuk menghadapi krisis pandemi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bingung, aduh gue harus ngapain sih dengan adanya krisis pandemi ini, PR plan gue gimana ya, terganggu apa enggak ya, aduh PR plan gue gimana nih, apa harus gue rubah, apa biarin aja atau jalan, tenang aja, kalian nggak sendiri. Semua PR di perusahaan pasti merasa kayak gitu. Yang paling penting tadi kita coba jalankan, yaitu di double check lagi semuanya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dicek lagi semuanya PR plan-nya mana saja yang tetap bisa dijalankan, mana yang enggak, dan juga langkah-langkah yang tadi coba saya sebutkan. Kita coba masuk ke case study ya. Ini kita melihat, ini bukan karena saya pernah kerja di Lion Air Group, ya, padahal emang sih. Jadi case study nomor 1, yaitu Lion Air Group. Sebelum pandemi, sebelum adanya COVID-19 di Indonesia, kampanye Lion Air Group itu, baik itu Lion Air, Batik Air, maupun Wings Air, kampanye mereka lebih ke rute dan harga tiket. Yaitu rute biasanya bahwa Lion Air Group rutenya paling luas di Indonesia, harga tiketnya murah, dan lain-lain. Tapi pada saat pandemi terjadi, key message-nya tiba-tiba berubah. Key message-nya itu armada Lion Air Group disemprot disinfektan secara berkala. Nah, key message-nya di sini sebenarnya menunjukkan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah Lion Air menyediakan armada yang bisa dibilang quote-unquote aman untuk bagi para penumpangnya apabila mereka ingin melakukan perjalanan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, industri penerbangan merupakan salah satu industri yang paling terpukul dengan adanya COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Jadi memang industri airline, industri penerbangan sangat-sangat terpukul dengan adanya pandemi ini. Maka dari itu Lion Air Group membuat key message bahwa armada gue aman loh, armada gue semprotin disinfektan secara berkala. Jadi ini salah satu PR yang dilakukan oleh Lion Air Group. Kita ambil contoh lainnya. Oke, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia baru saja ini, mungkin baru hari ini atau beberapa hari yang lalu, membuat campaign baru, yaitu dengan hashtag Fly You Home. Apa artinya Fly You Home? Yaitu merubah jadwal terbangnya, tapi dengan tanpa adanya biaya tambahan. Memang dengan adanya COVID-19 ini, bukan pasti sih, bisa dibilang 99% yang sudah punya tiket pasti akan ingin merubah jadwal terbangnya. Baik itu terbang kemanapun, domestik maupun internasional. Dan biasanya kalau mau merubah jadwal terbang itu, biasanya dikenakan biaya. Biayanya berapa itu tergantung dari perusahaannya sendiri, dari airline-nya. Nah, dengan adanya campaign dari Garuda Indonesia, yaitu Fly You Home, mereka mengeluarkan kebijakan baru, yaitu bebas untuk melakukan penjadwalan ulang terbangnya, tapi tidak ada biaya sama sekali, tidak ada penambahan biaya. Jadi ini merupakan kebijakan terkait dengan adanya pandemi di Indonesia. Yang untuk case study berikutnya adalah, kita bisa lihat nih mungkin ini lebih ke di Jakarta, saya nggak tahu teman-teman ada di mana, tapi di Jakarta ini ada 2 iklan yang saya ambil contoh aja, yaitu satu dari Sasa, satu lagi dari OVO. Saya nggak tahu teman-teman bisa baca atau enggak ya, tapi kalau yang di Sasa itu merupakan sebuah billboard yang gede,
tapi dengan tulisan yang cukup bagus, yaitu buat yang masih baca tulisan ini, jaga imun, cuci tangan, jaga jarak, tetap semangat. Yaitu untuk stay at home lah, juga bisa dibilang kan, tetap di rumah, cuci tangan, jaga jarak, tetap semangat. Nah, kalau yang OVO ini memang benar-benar stay at home, tapi dengan cara yang menarik juga, yaitu berupa tulisan saja, yaitu semoga nggak ada yang baca billboard ini. Semoga semua orang di rumah dulu atau stay at home. Nah, ini yang tadi yang saya maksud dengan rubahlah key message-nya. Mau itu sekarang bisa ditabrak-tabrakin jadi sebenarnya key message-nya. Pesan yang disampaikan nggak harus ada hubungan dengan brand, contohnya gitu ya. Misalkan yang OVO kita lihat nih, isi billboardnya, isi videotronnya itu semoga nggak ada yang baca billboard ini, semoga semua orang di rumah dulu. Ini kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan brandnya, yaitu OVO dengan digital payment atau e-money. Tapi sekarang memang kita harus merubah key message-nya, kita harus menggaungkan hashtag stay at home, karena itu memang banyak sekali brand-brand yang menggaungkan stay at home ini di Indonesia. Nah, ini merupakan slide yang terakhir sebenarnya teman-teman. Jadi kalian itu nggak usah khawatir, teman-teman yang berada di posisi public relations officer ataupun public relations apapun, baik itu di agensi maupun di perusahaan, itu supaya tenang, karena badai pasti berlalu. Kenapa saya bilang badai pasti berlalu? Karena pada saat pandemi ini berakhir, insya Allah saya berdoa sekali supaya pandemi ini cepat sekali selesai. Begitu pandemi ini selesai, begitu PSBB ini selesai atau begitu sudah ada vaksinnya untuk COVID-19 ini, saya yakin industri PR, industri marketing, industri kreatif itu pasti akan bangkitnya luar biasa. Semua perusahaan pasti akan perlu PR-ing lah pada saat pandemi ini selesai. Jadi bisa dibilang pada saat COVID-19 ini terjadi di Indonesia, agency, creative agency, baik itu marketing agency, digital marketing agency, PR agency, itu lumayan terpukul. Banyak sekali klien yang membatalkan event, banyak sekali klien yang membatalkan project, dan lain-lainnya. Tapi setelah adanya vaksin ini, kami berharap bahwa, tapi saya secara pribadi menilai bahwa perusahaan-perusahaan setelah bisa dibilang vakum atau ya vakum quote unquote vakum, karena memang the world is slowing down. Setelah adanya pandemi ini, kegiatan sudah berjalan dengan normal kembali, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan membutuhkan public relations, yaitu untuk mengkomunikasikan kembali bahwa gue bertahan nih dengan adanya pandemi ini, bahwa gue masih ada, betul lagi brand awareness, dan lainnya. Jadi memang slide yang saya tampilkan ini sebenarnya bukan slide yang begitu detail, tapi saya harap kita bisa ada intens di Q&A-nya sih mengenai hal ini. Kurang lebih gitu Mas Tovan dan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Andi. Ini biar diskusinya seru, mungkin sebelum saya nyambung ke Mas Andi, buat teman-teman yang mau diskusi, silakan langsung mengajukan pertanyaan. Mungkin kalau boleh screen share-nya dimatikan dulu, Mas Andi. Oke, terima kasih. Udah semakin ramai. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan Mas, langsung nyalakan mikrofonnya aja. Sebutkan nama dan asal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sulawesi Tenggara, kakak-kakak. Wah, Masya Allah, Di sini Sulawesi saya ingin Tenggara. bertanya. Iya, Kak. Silakan, Mas. Saya di sini bertanya bagaimana kita sebagai pelaku industri dalam menghadapi pandemi ini bisa membangun kepercayaan publik atau pelanggan gitu, dapat melakukan interaksi atau jual beli seperti biasanya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ardi. Ya, betul. Oke, silakan, Mas Ardi, dibalas. Selamat malam Mas Ardi. Ini sebenarnya daerah kita tidak jauh beda ini Mas Ardi. Ya kalau Mas Ardi dari Sulteng, saya dari Sulsel, orang Boneka ini. Jadi bagaimana cara meyakinkan, sebenarnya kita bisa lihat Mas Ardi, mungkin Mas Ardi, saya nggak tahu Mas Ardi udah dapat informasinya apa enggak. Tapi kalau yang di Jakarta nih Mas, saya ambil use case-nya satu. Kita ambil dari PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh Jakarta. Jadi mereka mempunyai pasar-pasar nih. Ada pasar, banyak pasarnya, hampir di seluruh kelurahan tuh mungkin dia ada pasarnya.
Nah, biasanya kegiatan jual beli nih yang masyarakat ke pasar, sekarang dengan adanya pandemi ini, PD Pasar Jaya mengeluarkan inovasi, yaitu untuk digital buying. Jadi disediakan nomor telepon WhatsApp untuk setiap masing-masing pasarnya ini. Nanti masyarakat itu bisa WhatsApp ke nomor tersebut, mau pesen apa, nanti akan ada yang antar ke rumahnya itu, ke rumah yang mesen. Jadi memang sebenarnya untuk melakukan untuk meningkatkan trust di tengah pandemi ini, mau nggak mau kita udah harus go digital. Jadi bisa dibilang kalau banyak meme-meme yang beredar di sosial media bahwa yang mengajarkan untuk digital transformation di Indonesia itu adalah COVID-19, kurang lebih itu benar. Jadi mau nggak mau, bahkan anak saya aja yang masih di sebelum TK udah pakai Zoom call sekarang sekolahnya. Itu udah canggih banget buat saya. Jadi memang kita sekarang untuk meningkatkan kepercayaan ke masyarakat, untuk saat ini mau nggak mau kita harus go digital dulu, Mas Ardi. Kita usahakan itu jual belinya sekarang selalu melalui online, karena kita juga harus menjaga kesehatan baik diri kita maupun dengan customer kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Ardi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau nanya, Bung Yuda ya, langsung nyalakan mikrofonnya aja. Ya. Lo kedengeran? Kedengeran. Kedengeran. Ya, mau sharing. Kebetulan saya bekerja di perusahaan yang bergerak awalnya B2B. Memang dari dulu B2B sih. Tapi karena COVID sekarang, akhirnya kita kayak B2C. Maksudnya B2C akhirnya awalnya kan memang kalau bisnis kantor saya itu lebih ke merchandising B2B ya Mas ya. Kemudian akhirnya nih sekarang kemarin pas kita udah hampir 3 minggu ya waktu itu aku dikumpulin lah. Karena aku bagian digital marketing sih. Awalnya tuh yang B2C nih utamanya kayak e-commerce tuh nggak dianggap bukan pendapatan awal lah gitu. Tapi akhirnya sekarang jadi pendapatan utama gitu. Utamanya sekarang kita langsung kayak banting setir lah. Tiba-tiba langsung jadi kayak perusahaan hand sanitizer sama perusahaan masker. Karena akhirnya kita distribusi sana. Nah maksudnya pertanyaan aku sih, yang pertama secara bisnis ini apakah melanggar gitu ya dari yang awalnya bisnis utamanya B2B akhirnya jadi B2C. Kemudian yang kedua, misalnya kalau udah selesai nih fase sekarang, apakah nanti maksudnya ke depannya lebih baik ya diterusin B2C-nya karena kan jadinya ada pasarnya sendiri ya buat B2C, atau nanti balik lagi gitu B2B. Ini sih yang kita juga lagi cari-cari informasi sih ke depannya kayak gimana. Mungkin itu Mas Andi. Sama, thank you Mas Yuda. Jadi Mas Yuda, sebenarnya untuk merubah strategi perusahaan dari B2B ke B2C itu tidak ada salahnya sama sekali. Justru di kantor saya yang sekarang pun awalnya kami B2C, tapi kami banting setir melalui ke B2B. Tapi ini memang strategi dari manajemen. Tidak ada hubungannya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kalau dari case-nya Mas Yuda share ini kan sebenarnya banting setir dari B2B ke B2C karena adanya pandemi. Tapi sebenarnya Mas Yuda perlu bersyukur nih Mas, karena banyak juga teman-teman yang tidak seberuntung dari Mas Yuda. Maksud saya tidak seberuntung itu maksudnya gimana? Bahwa ada mereka yang tidak bisa membanting setir seperti Mas Yuda. Jadi mau tidak mau mereka harus di layoff atau dipecat. Nah sekarang memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang imbasannya tuh jadi melakukan layoff atau pemecatan beberapa karyawannya untuk supaya perusahaannya bisa tetap berjalan dengan adanya COVID-19 ini. Karena mau nggak mau memang ini sekarang kita masuk ke masa yang susah, Mas. Kalau bisa dibilang memang perusahaannya Mas Yuda bekerja ini melakukan apapun yang dilakukan supaya bisa tetap bertahan ya Mas Yuda ya, benar ya? Kayak gitu, sampai jualan hand sanitizer dan lainnya. Tapi kan toh it's still a legal thing gitu, masih oke. Nah, kalau misalkan untuk setelah pandeminya, saya rasa itu yang bisa menjawab dari teman-temannya Mas Yuda sendiri yang berada di perusahaan. Tapi menurut saya adalah perlu melihatnya lagi, Mas. Karena belum tentu situasi dan kondisi pasar belum tentu sama nantinya dengan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Jadi bisa saja sekarang kebutuhan hand sanitizer, kebutuhan masker itu sangat tinggi. Tapi pada saat pandemi selesai, sudah ada vaksin, sudah ada obat, apakah nanti hand sanitizer dan masker masih tinggi, kan kita nggak tahu. Bisa aja nanti Mas Yuda dan teman-teman balik lagi ke strategi bisnis awal, yaitu B2B. Tapi kalau misalkan memang marketnya tetap tinggi, hajar lagi Mas, B2C lagi. Gitu. Tapi saya yakin lah nanti Mas Yuda dan teman-teman pasti bisa membaca strateginya seperti apa. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Yuda. Iya, karena emang sedikit aja sih.
Karena emang akhirnya jadi lucu gitu kan di kantor. Kok ini tiba-tiba kita jadi kayak online shop gini. Tiba-tiba langsung kita kencengin e-commerce kan sekarang. Ya. Yang penting dapur ngebul. Itu karena gimana? Yang penting dapur ngebul. Dapur ngebul. Iya. Dan itu hikmahnya. Iya. Siap. Thank you, Mas. Thank you. Oke, terima kasih Yuda. Teman-teman yang lain silahkan ada yang mau bertanya, langsung kasih reaction jempol, terus nyalain mikrofonnya. Oke, mungkin untuk mancing pertanyaan, saya akan sharing lagi satu screen terkait dengan ada statement di sini ya, kode. Oke, ini dia ya. Kelihatan nggak Mas Andi kode etik humas? Oke. Nah, ini ada beberapa kode etik yang mungkin kita bisa bahas malam ini ya. Mungkin butuh tanggapan praktisi lah. Mas Andi sebagai praktisi gitu ya. Humas yang baik itu harus menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, intelektual untuk berdialog terbuka dan sempurna. Dan di sini dibilang dalam keadaan apapun untuk memperlihatkan kepentingan terlibat. Nah, di 2 poin ini dulu deh kita bahas. Menurut Bung Andi ini sebagai seorang praktisi ya, bagaimana proses PR-ing, kita nggak bicara pemerintahan ya, kita bicara di ranah mungkin profesional. Gimana melihat ini? Rempet Mas Topan. Enggak, ini justru kita nggak bahasnya di profesional aja. Tapi setuju bro, memang harus begini. Jadi memang humas itu saya setuju banget ya. Humas bertindak dalam keadaan apapun untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, baik kepentingan organisasi tempat dia bekerja maupun kepentingan publik yang harus dilayani. Nah, ini apalagi harus ditekankan bahwa kepentingan publik harus di atas segalanya nih bro sebenarnya kan, dibanding organisasi tempat dia bekerja. Dan memang harus harus mengakui hak orang yang terlibat untuk menyatakan persoalannya atau menyatakan pendapatnya. Jadi memang harus terbuka dan lain-lainnya, seperti itu sih bro. Nah, poin nomor 3 kalau saya izin boleh nih Mas yang boleh highlight tuh. Menghindari penggunaan bahasa yang samar-samar. Nah, ini sangat-sangat penting nih. Jadi memang kalau misalkan kita memberikan pernyataan atau sebagai spokesperson itu hindari pernyataan atau kalimat yang samar-samar atau yang ambigu lah bisa dibilang gitu. Misalkan waktu di pesawat lah, misalkan gimana contohnya? Susah juga bro mikirnya. Biar mix. Gitu. Intinya hindari kata-kata yang ambigu. Ambigu itu adalah sebuah kata yang mempunyai 2 arti. Itu harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena misalkan kita mengeluarkan pernyataan yang terdapat kata-kata yang ambigu. Itu jadinya alur ceritanya bisa beda. Alur berita yang ditulis itu bisa jadi beda. Kalau sudah alur berita yang ditulis itu beda, akan menjadi berita yang liar lagi. Kita harus meluruskannya lagi. Jadi, it's not easy to be a spokesperson sebenarnya, Mas Tovan. Karena di bawah tekanan wartawan, di bawah tekanan mungkin ada spotlight, belum lagi di bawah tekanan dari internalnya sendiri, seorang spokesperson itu harus dengan tenang memikirkan kalimat apa yang harus keluar dari mulutnya. Nah, memang namanya manusia bisa aja salah, bisa aja hilaf. Tapi sebenarnya salah itu bisa diminimalisirkan dengan latihan berkali-kali, dengan adanya training, dengan adanya coach mengenai public speaking atau lainnya. Jadi kita harus tahu bahasa-bahasa mana yang do's and don'ts-nya. Udah harus ada briefing sebenarnya sebelumnya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Nah, kalau thank you Bung Andi penjelasannya. Ini lompat ke yang nomor 6 ya. Kalau bicara nomor 6 itu kan erat kaitannya kalau misalkan sedang terjadi chaotic communication pasca mungkin pesawat jatuh ketika waktu itu handle Lion Air. Nah, sejauh mana dalam artian ketangkasan seorang PR itu dalam memberikan reaksi-reaksi dalam krisis, terutama dalam misalnya di media center pasca pesawat itu jatuh, itu gimana Mas pengalaman yang di Lion Air? Oke, jadi memang kalau yang SOP yang waktu itu saya dan teman-teman bikin di Lion Air Group, bahwa setelah adanya krisis, itu minimal paling lambat dalam 1 jam itu udah harus mengeluarkan pernyataan. Pernyataan ini sebenarnya yang saya maksud adalah baik itu press release maupun press conference. Baik. Jadi kita lihat seberapa berat kasusnya. Kalau misalkan nggak terlalu berat, kita cukup dengan press release. Tapi kalau berat, kita harus press con. Kenapa 1 jam? Karena untuk menghindari berita-berita liar.
Kenapa berita liar? Karena sekarang zamannya teknologi, zamannya sosmed, semua orang menjadi wartawan, semua orang bisa repost sana sini tanpa mengetahui kebenarannya, banyak hoax lah, hoax yang memang lama-lama menjadi orang percaya dengan hoax itu. Nah, kita untuk menghindari itu kita harus cepat ngeluarin pernyataan. Maka waktu itu kita membuat SOP dalam 1 jam sudah harus ada pernyataan yang keluar dari top management, dari high level managementnya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita sudah mengalami waktu itu banyak sekali berita-berita liar mengenai Lion Air Group dan yang bukan tidak sih, yang belum tentu benar adanya gitu. Dan kalau misalkan udah keluar berita seperti itu, kita akan sangat susah meluruskannya karena opini sudah terlanjur terbentuk di masyarakat. Kurang lebih gitu sih, Mas Tovan. Oke, good. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Kita lempar lagi ke teman-teman yang lagi nyimak. Silahkan mau bertanya terkait Humas, PR, krisis, dunia komunikasi sekarang. Teman-teman silahkan. Yuk, ada yang mau bertanya? Silahkan, Ngacung. Berikan reaction-nya. Oh, mungkin ada yang sambil nulis-nulis nih. Oke, silakan Mas Cesario. Ada yang mau bertanya? Nyalakan mikrofonnya. Selamat malam, Pak Andi, Pak Tovan. Selamat malam, Pak Cesar. Silakan, Pak. Iya. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rio dari Archipelago Internasional. Jadi, pertanyaan saya sebenarnya, kebetulan kita berada di industri yang sama, Mas Andi. Oke. Kenapa? Karena kita berada di industri yang sama, yaitu pariwisata, dan saya di bagian hotel, Pak Andi. Cuman saya ini bergerak di bidang perhotelan dan saya kebetulan adalah HR. Dan kerap kali banyak sekali hotel-hotel yang di bawah naungan Archipelago itu banyak sekali hotel-hotelnya itu mengalami tutup gitu ya, jadi close down. Ya. Dan banyak sekali dari hotel-hotel yang dari Jakarta dan kota-kota yang ternama gitu ya, itu banyak sekali yang tutup. Dan kira-kira dari Mas Andi sendiri, karena saya di bagian HR dan kebetulan saya di divisi training dan saya adalah trainer, kira-kira ada nggak dari Mas Andi saran gitu ya mengenai crisis situation saat ini yang bisa dilakukan oleh saya gitu kurang lebih. Terima kasih sebelumnya Mas Andi, Pak Tovan. Baik, terima kasih Pak Rio. Silakan Bung Andi. Oke, jadi turut prihatin ya Mas Rio untuk mendengar berita ini, tapi memang salah satu industri yang tadi saya sebutkan selain airline adalah industri pariwisata. Memang masuk sama-sama masuk di pariwisata. Itu sangat terpukul. Kalau boleh tahu, hotel tempat Mas Rio bekerja, apakah tetap buka atau tutup Mas Rio? Kebetulan saya di corporate, Mas Andi. Iya, jadi saya di pusatnya, jadi hotel-hotel di bawah naungan Archipelago, seperti contohnya, mungkin barangkali teman-teman belum familiar dengan nama Archipelago Internasional ini. Jadi Archipelago Internasional ini dibawahi naungan dari hotel-hotel Aston, Safe Hotel, Neo, dan Cambodia dan seterusnya. Termasuk Haris juga ya, ya Mas Rio ya, Haris ya. Oh, kalau Haris itu beda. Ini Beda. Pak Tovan beda grup gitu ya. Oh, oke. Kalau Archipelago mungkin lebih ke Oke. Gitu. Silakan Mas Tapi Andi. Archipelago masih ada hotel-hotel yang jalan berarti, Pak? Untuk saat ini sih masih banyak ya beberapa hotel yang masih berjalan, seperti contoh di daerah Jakarta. Oke. Jadi mungkin Pak Rio, salah satu saran yang bisa saya kasih khususnya untuk hotel-hotelnya dari Archipelago yang masih berjalan adalah membuat sebuah campaign lagi nih. Kita ngambil gambarnya adalah use case-nya yang kita lihat yaitu dari Lion Air Group, di mana mereka membuat campaign bahwa armadanya disemprot disinfektan secara berkala. Mungkin ada baiknya apabila Archipelago juga melakukan hal yang sama, baik itu adalah short video, mungkin hanya untuk di sosmed saja, baik itu di Instagram ataupun di YouTube, itu yang menunjukkan bahwa hotel gue, even kayak rel-rel tangga, rel eskalator gue seperti disinfektan loh, pintu-pintu juga gue seperti disinfektan loh, secara berkala. Jadi nggak perlu takut untuk masuk ke hotel gue, nggak perlu takut untuk nginep di hotel saya, sehingga untuk dengan adanya campaign itu orang-orang juga jadi merasa ya bisa dibilang
80% lebih berani lah, lebih nyaman gitu untuk berangkat ke hotel. Kenapa saya bilang 80%? Karena saya sekarang aja ke minimarket merasa kayak mau perang beneran gitu Mas, walaupun anak mintanya apa. Ke Alfamart juga kayaknya udah takut-takut sendiri sekarang kan. Apalagi kalau misalkan kita harus pergi agak jauh. Jadi memang diperlukan sebuah campaign, diperlukan sebuahnya promosi yang khusus bahwa perusahaan atau kantor tempat di mana kita bekerja itu melakukan sebisa mungkin untuk menjaga kenyamanannya para pelanggan kita. Ya salah satunya dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala gitu. Kurang lebih sih itu ya Mas Rio yang ada di yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan menjawab Mas Rio. Oke. Mungkin untuk melengkapi, nambahin Bung Andi, ini saya barusan sambil googling, mungkin saya sambil share screen yang barusan saya coba cari tahu, Mas. Mudah-mudahan ini juga bisa kita jadi bahan diskusi seperti ini. Ini, oke. Ini bisa HR Manager Prepare for Coronavirus Pandemic. Nah, ini sebenarnya kumpulan step-step yang sudah dilakukan para HR di seluruh dunia. Halo. Halo, Mas. Halo, Mas. Halo, Pak. Halo, Mas. Maaf, ini tadi sinyalnya agak putus-putus. Halo. Halo, Ya, halo. Ya, sudah jelas belum, Mas? Halo, Pak Tova. Halo. Sudah jelas, Pak. Ya. Oh, oke. Saya izin lanjut ya, boleh ya, Sudah Mas? jelas, Pak Tova. Oke, boleh ya. Boleh, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, nambahin dari Mas Andi, ini tadi barusan saya sambil cari-cari hal-hal yang sudah dilakukan para HR di dunia dalam mengcounter COVID-19. Misalkan kalau dari aspek Mas sebagai HR, ensure that your sick leave policies are modified. Nah, termasuk di kantor saya, di beberapa kantor teman-teman yang lain, itu semuanya leaving policy itu dimodified, dikondisikan. Jadi kita harus lebih fluid ya, lebih adaptif dalam melihat situasi sekarang. Jadi memang butuh yang namanya undecision program yang dibikin setiap hari. Jadi kalau menurut saya, gimana cara supaya di level teratas perusahaannya Mas itu lebih adaptif lagi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih juga dinamis, karena ini kan berubah setiap hari. Kebijakan juga kita nunggunya plus H+7, H+7. Nah, jadi yang pertama proses modifikasi policy kebijakan karyawan. Yang kedua, kalau bicara komunikasi, di sini ada contohnya placing poster in the workplace. Kalau kita tuh memang sebagai perusahaan peduli gitu. Misal encourage staying at home, lalu etika ketika batuk, ketika bersin, menjelaskan pentingnya pakai hand sanitizer dan lain-lain. Jadi memang bagaimana perusahaan berkomunikasi melalui simbol-simbol verbal ataupun non-verbal. Jadi walaupun situasi sedang seperti ini, kehadiran atau presence ya dari corporate itu tetap hadir lewat komunikasi tertulis atau komunikasi visual. Misalkan saya saat ini di kampus, Mas, di LSPR gitu ya, 100% semua kegiatan itu pindah ke convert ke digital. Nah, tapi gantinya apa? Bahwa yang namanya proses komunikasi itu harus bisa dirasakan. Nah, bagaimana supaya kehadiran kampus bisa dirasakan walaupun mereka di rumah? Yaitu tadi kita mengkonvert tatap muka verbal dengan bahasa-bahasa yang memang audio dan visual. Video tuh kita bikin setiap hari, kita sapa mereka, bahkan beberapa loket di kampus itu kita convertnya ke Google Meet online loket. Jadi misalkan jam 12 siang sampai jam 4 kita buka namanya online loket, siapapun mahasiswa yang mau bertanya, ya itu bisa langsung reach dia punya link, dan nanti ada memang staff yang standby dari rumah. Nah, jadi memang tergantung industrinya. Kalau kemarin kita diskusi sama siapa namanya Milia yang kemarin tuh 9, Faisal Hamka, dia punya hotel juga, Mas, Hotel Lumi ya. Mungkin kalau saya juga bisa sambil sharing, Hotel Lumi itu bahkan di Trawangan ya, di Lombok ya, namanya Hotel Lumi. Bisa sambil, nah hotelnya seperti ini ya, ya kurang lebih yang dia bisa lakukan hanya promosi, dan promosi. At least ada gimmick komunikasi yang dilakukan, sehingga kesannya bahwa perusahaan ini tidak kalah sebelum berperang. Gitu. Jadi itu juga dilihat effort dari manajemen sih kalau menurut saya, tidak diam saja dan menyerah begitu saja. Mungkin kurang lebih begitu nih, mohon izin Mas Rio nambahin yang disampaikan Mas Andi. Terima kasih Mas, mudah-mudahan menjawab.
Terima kasih banyak Pak Tovan untuk jawabannya. Iya. Kira-kira dari dunia pariwisata sendiri, apakah sudah masih banyak gitu ya airlines, seperti contoh di Lion Air gitu Mas Andi, apakah masih banyak penerbangan di luar sana yang masih ada jalur panjang dan pendek gitu mungkin? Kalau untuk di airline, Mas, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, saat ini sudah banyak yang menutup rutenya karena adanya COVID-19 ini. Contohnya aja kita ngambil AirAsia. AirAsia aja sekarang sudah menutup penerbangannya seluruh Indonesia karena adanya COVID-19. Jadi memang yang tadi saya sudah sampaikan bahwa industri airline ini merupakan salah satu industri yang sangat terpukul lah dengan adanya COVID-19. Karena kita semua tahu kalau pesawat itu nggak terbang, maka tidak ada penghasilan bagi perusahaannya. Nah, gimana mau terbang kalau nggak ada penumpangnya? Intinya seperti itu. Jadi banyak sekali sekarang pesawat-pesawat yang atau industri penerbangan yang menutup rutenya, Mas Rio. Oh, oke. Thank you, Mas Andi ya. Sama-sama, Mas Rio. Oke, terima kasih. Teman-teman silakan yang mau nanya lagi, mungkin sharing ya, bukan nanya, sharing di kantornya masing-masing, like how you guys handle this crisis dari perspektif komunikasi, atau mau cerita, mau curhat bagaimana orang humas di kantornya itu berkomunikasi dengan teman-teman sebagai warga perusahaannya. Menurut teman-teman gimana? Yuk silakan, ada beberapa teman-teman dari Perhumas Muda di sini, saya lihat ada dari beberapa organisasi lain. Yuk silakan kita diskusi. Masih ada kurang lebih waktu 15 menit ya. Ayo teman-teman, monggo silahkan. Mau sharing, silahkan sharing. Mau bertanya. Atau Mas Andi ada lagi hal yang mau ditambahkan? Oh ada, Selvia Irianti, silakan Mbak. Ya, baik. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Selvia Irianti. Di sini sih saya salah satu pengurus dari Gerakan Pramuka di tingkat nasional dari Dewan Kerja Nasional. Oh, DKN, iya betul. Iya. Saya izin mau minta saran aja sih Kak sebenarnya. Di sini kan beberapa waktu belakangan ini banyak pemberitaan tentang Gerakan Pramuka, khususnya kayak pemberitaan negatif mulai dari kasus yang di Jogja sampai ada pelecehan seksual yang membawa nama Gerakan Pramuka. Di sini mau minta saran aja Kak, bagaimana kira-kira untuk kita menghadapi media, kita bisa melakukan pendekatan sama mereka, jadi jangan hanya saat ada pemberitaan negatif yang mengatasnamakan Gerakan Pramuka, itu aja yang heboh di media, sedangkan banyak hal-hal positif yang dilakukan sama teman-teman di Gerakan Pramuka, itu tidak diekspos sama media, malah hal-hal negatif yang diekspos sama media, akhirnya kayak menyebabkan teman-teman peserta didik yang ikut Gerakan Pramuka banyak kayak ditentang sama orang tuanya atau jadi bahan cibiran, oh anak pramuka tuh kayak gini, ngapain lagi ikut pramuka, negatif. Mungkin bisa minta sarannya bagaimana untuk mengambil tindakan-tindakan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi media khususnya atau teman-teman yang lain yang menganggap, yang mereka sudah membuat stereotip bahwa pramuka itu negatif. Terima kasih, Kak. Wah, ini menarik ini. Silakan. Pertanyaannya. Ya. Mas, boleh kameranya boleh dibuka nggak, Mas Andi? Di sini ketutup. Malu orangnya. Oke, Mbak Selvi, kalau misalkan aku boleh nanya, di Pramukasi itu ada tim PR-nya nggak? Ada, maksudnya udah terbagi, ada yang media relation, ada yang lain-lainnya gitu nggak ya? Tim humasnya ada, Kak. Kalau untuk Biro Hubungan Masyarakatnya ada. Cuma kan seperti tadi kan Kakak sempat bilang, mungkin kita untuk meminimalisir kesalahan atau yang lain-lain menghadapi krisis gitu kan, paling lambat harus 1 jam mengeluarkan penjelasan atau press conference dan lain-lain kan, Kak. Mungkin di sini tugas dan fungsi PR-nya
dijalankan tapi belum sepenuhnya, kayak mengeluarkan press release apa gitu-gitu tuh belum maksimal, Pak. Jadi memang pertanyaannya tadi menarik sih. Jadi memang salah satu yang biasanya dilakukan oleh praktisi itu adalah kita menjaga media relations. Biasanya ini ada satu atau dua orang yang secara khusus ditempatkan untuk menjaga hubungan dengan teman-teman para wartawan. Nah, jaga hubungannya gimana sih sebenarnya kalau untuk dengan wartawan? Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya kuncinya adalah apabila sudah mengenal seorang wartawan nih, contohnya kita menganggap si A ini adalah seorang wartawan. Nah, kuncinya adalah kita jangan menganggap dia hanya sebagai seorang wartawan, tapi benar-benar berteman sama si A ini dengan sepenuh hati ya, dengan tulus. Jadi kita lama-lama akhirnya temenan sama si A ini. Dengan adanya hubungan yang baik, tentunya nanti akan bisa lebih gampang berkomunikasinya. Kalau misalkan tiba-tiba, misalkan si A nih dapat kabar, wah si Pramuka ada berita negatif, biasanya dia akan konfirmasi dulu jadinya, apabila memang hubungannya sudah baik. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau misalkan memang selama ini media hanya mengekspos berita-berita negatif mengenai Pramuka. Pertanyaannya, mungkin saya harus bertanya balik dari teman-teman Humas, apakah secara rutin mengirimkan press release mengenai pemberitaan positifnya si Pramuka? Apakah hal itu dilakukan atau tidak? Karena kalau misalkan memang tidak dilakukan, kita nggak bisa hanya mengharapkan teman-teman media yang mengeksplor sendiri. Apa sih berita bagusnya dari Pramuka? Harus dari kitanya juga yang lempar bola. Nah, yang ketiga mungkin kalau misalkan memang dari teman-teman humasnya itu memang belum begitu efektif, mungkin bisa cari bantuan third party, yaitu dari PR agency atau apa yang bisa membantu untuk meningkatkan citra dari Pramukanya sendiri. Karena memang yang kamu sebutkan tadi jadinya imbasannya cukup meluas karena jadi ke keluarga ya. Mereka nggak mau anak Pramuka, dan sehingga lama-lama Pramuka sendiri peminatnya pun bisa semakin berkurang gitu. Itu kan yang kita coba hindari sebenarnya. Jadi langkah terakhirnya mungkin ya bisa mencari third party atau PR agency yang bisa membantu untuk meningkatkan citra Pramukanya sendiri. Kurang lebih itu sih. Tapi memang harus ada media relations-nya, itu yang paling penting. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Bung Andi. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Thank you Mbak Selvia. Terima kasih Bang. Sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain yang ada di berbagai macam industri bisa sharing, bisa cerita apa yang terjadi dengan situasi sekarang. Dan katanya corporate culture itu teruji ya ketika yang namanya perusahaan itu mendapatkan situasi krisis. Kalau menurut Bung Andi gimana? Bener nggak kelihatan tuh aslinya tuh kelihatan gitu? Kalau kira-kira ada pengalaman nggak atau cerita? Silahkan. Benar, kalau misalkan memang kita dalam krisis nih Mas, itu seperti yang tadi saya sebutin, biasanya untuk menjadi seorang spokesperson itu banyak tekanan dari eksternal, dari wartawan yang benar-benar membutuhkan kita untuk segera memberikan pernyataan. Tapi kan kita nggak bisa segampang itu ngeluarin pernyataan, kita harus kumpulin semua data yang valid dulu. Jangan sampai kita mengeluarkan pernyataan yang nggak benar, yang harus kita revisi berikutnya. Kemudian juga biasanya ada tekanan dari internal. Tekanan dari internal itu seperti apa? Let's say, misalkan kita mau cepet-cepet nih nyari data yang valid supaya bisa membuat pernyataan. Tapi mungkin koordinasi internalnya karena krisis, jadinya agak bingung, tidak efektif, sehingga semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang seorang spokesperson harus hadapi. Nah, tapi kalau misalkan kita mau share lagi nih, Mas Taufan, sebuah cerita aja sih, jadi bukan krisis lebih tepat. Jadi ini sebuah kisah nyata nih. Waktu saya masih di Lion Air Group, menjadi seorang PR di Lion Air Group, itu bisa dibilang hubungan dengan wartawan itu luar biasa, bukan luar biasa mudah ya, tapi sangat luas. Alhamdulillahnya gitu. Jadi bisa kenal banyak sekali teman-teman media selama di Lion Air Group. Karena bisa dibilang Lion Air Group itu adalah sebuah perusahaan yang seksi kalau saya bilangnya. Semua yang kita sebutkan, semua yang kita lakukan bisa menjadi berita tanpa kita mengeluarkan press release gitu. Jadi saya bilang ke teman-teman wartawan pun itu sudah bisa jadi pemberitaan. Nah, setelah dari Lion Air Group, kebetulan saya pindah ke sebuah startup. Sebuah startup yang dimana pasti kalau startup itu kan pasti masih kecil ya perusahaannya. Dimana kalau misalkan kita berusaha untuk mengeluarkan berita, Mas Taufan, waduh Mas, kalau dulu kita istinya sangat gampang, lalu kita pindah ke startup itu sangat berasa sekali. Jadi
untuk mengeluarkan sebuah pemberitaan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri hubungan dengan teman-teman media itu sangat penting. Jadi yang memang bawa dari Lion Air Group itu berupa koneksi atau kenalan dengan teman-teman, sebuah jalinan persahabatan, pertemanan dengan teman-teman wartawan itu pasti akan berguna di kemudian harinya gitu ke depannya. Jadi pesannya adalah jangan cuma menganggap teman-teman wartawan itu hanya sebagai wartawan, hanya sebagai seseorang yang lo butuh pada saat lo mau naikin berita, tuh nggak boleh. Caranya gimana ya? Caranya ya ajak makan, ajak minum, tapi nggak usah ngomongin kerjaan, ya benar-benar teman aja, nongkrong-nongkrong gitu. Ya be their friend lah intinya. Benar-benar yang lo pergi sama dia cuma ketawa-ketawa, nggak usah ngomongin perusahaan lo lah, nggak usah ngomongin kantor, nggak usah ngasih update sama sekali. Itu sekali-sekali perlu kayak gitu. Jadi kuncinya media relationship itu memang kita harus menjaga pertemanan lah, harus membuat pertemanan dengan teman-teman wartawan dan menjaga pertemanan itu. Jangan cuma nyamperin ada maunya doang. Pasarnya sih seperti itu. Ya, betul. Sepakat sama Mas Andi. Kayak dulu saya sempat jadi humasnya di LaTV ya, sebelum PR, TV One dulu, setahun sebelum balik ke kampus. Kenapa? Akhirnya tahun berapa masih ketemu LaTV? 2006. Jadi, saya setuju. Jadi dalam artian, kita harus merubah cara pandang melihat wartawan itu bukan sebagai seseorang yang kita bisa suruh-suruh atau sebagai objek ya. Kita harus memandang wartawan itu sebagai suatu subjek. Nah, subjek itu kan bisa sebagai teman, sebagai partner diskusi. Dan saya belajar sama suhu-suhu PR yang memang ada Mas Andi juga kenal. Itu mereka itu berkawan, bersahabat dengan wartawan. Bahkan mereka nggak minta diliput, wartawannya yang menagih berita. Itu kalau hubungannya sudah baik. Gitu. Jadi saya benar bahwa tugas PR itu ada dua, komunikasi formal dan komunikasi informal. Dan buat saya di era seperti ini, yang jauh lebih penting itu adalah komunikasi informalnya. Betul ya Bung Andi ya? Karena dari komunikasi informal itu lebih cair, lebih fluid, emosi itu terjalin, koneksi juga itu terjalin dengan baik. Jadi mau minta tolong tuh jauh lebih mudah. Itu sih nambahin sedikit ya. Oke, buat teman-teman silahkan tunjuk tangan ya. Masih semangat karena kita hari ini ada 2 sesi Bung Andi ya. Nanti lanjut lagi jam 8:30 ya. Ini kita bicara aspek komunikasi. Mungkin siapa nih teman-teman, ayo dong bertanya. Ninis. Ada Ninis di sini. Ninis juga orang komunikasi nih. Ninis kalau nggak salah. Ninis bisa share nggak? Ninis cerita dong. Ya, Sir. Iya, silakan. Kalau perkenalkan dulu Mas, saya Ninis, pengurus hariannya dari Rumah Millennials. Terus kerjanya sebenarnya di kontraktor. Cuma kalau di kontraktor ini kan susahnya adalah proyeknya nggak boleh berhenti. Kalau berhenti kan banyak yang harus yang kayak pekerja harian itu kan juga kasihan. Jadi kalau di kantor sih dari awal bulan sih udah kayak yang di proyek pun setengah masuknya gitu. Jadi langsung dikomunikasikan dari pimpinan, langsung disebarkan informasi bahwa kalau proyek nggak boleh masuk semua, yang masuk hanya setengah. Tapi kalau yang di kantor itu kayak full untuk kerja di rumah semua gitu. Jadi memang dari pimpinan pun juga udah cepat cara komunikasinya ke bawahannya. Jadi proyeknya juga nggak terganggu, kantornya juga tetap berjalan dengan lancar sih, gitu sih. Kalau praktisi komunikasi di kontraktor itu gimana nih? Sebenarnya ada 2 kan, Sir. Jadi ada yang memang untuk ke media sama ada untuk ke instansi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ke kantor ke pemerintahan sebenarnya. Jadi kalau untuk medianya paling kita lewat Instagram gitu, lebih aktif lewat Instagram dan kasih press rilis ke media-media juga, Sir. Jadi tentang kondisi sekarang, kan pasti kalau kontraktor itu yang dikhawatirkan gimana nih pembangunannya telat apa enggak gitu kan. Jadi itu yang kita informasikan bahwa pembangunannya tetap berjalan, tapi keselamatan si orang-orang yang di proyek ini tetap kita perhatikan gitu sih, Sir. Oke, baik. Terima kasih, Nis. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau bertanya. Sharing, mau sharing silakan, monggo. Mas Andi silakan kalau ada yang mau disampaikan tips and trick atau mungkin pengalaman bedanya PR dulu kan di Freeport ya, yang ngurusin emas nih. Lalu pindah ke industri penerbangan, terus sekarang punya konsultan. Apa yang jadi perbedaan dan challenge itu masing-masing gimana? Sebenarnya
mau menjadi seorang PR di berbagai macam industri itu is basically the same sih, Mas Tovan. Iya. Communication is a communication. Yang membedakan itu adalah strateginya. Bagaimana kita mau memainkan peran kita sebagai seorang PR di industri tersebut. Kedua juga kita harus melakukan sebuah mapping dulu sih sebenarnya. Stakeholder kita siapa, kita akan berkomunikasi dengan siapa, dan itu setelah adanya mapping baru kita bisa menerapkan nih strategi apa yang kita mau mainkan. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan brand kita ke stakeholder. Nah, memang ini bukan sebuah tugas yang mudah sebenarnya untuk berpindah-pindah industri, tapi itu yang membuat saya jadi bisa dibilang alhamdulillah ya, jadinya semakin kaya pengalaman lah jadinya. Sehingga saya memutuskan akhirnya, ini udah saatnya saya sama teman-teman mencoba membuat sebuah PR consultant atau PR agency sekarang ini. Gitu Mas. Tapi memang tantangannya agak beda karena sangat-sangat berasa dengan adanya COVID ini, seluruh agensi mungkin ya, bukan hanya agensi yang saya dan teman-teman bikin ini, terasa sekali dampaknya bahwa banyak klien yang minta untuk hold project-nya lah atau kerjaannya segala macam, kita dipending dulu segala macam. Ya kita mau bilang apa kan, kita hanya berharap aja supaya pandemi ini cepat selesai sih. Oke, sama-sama. Kan Mas Yuda tuh sharing tuh Mas Tovan? Siapa? Itu boleh. Siapa? Silakan langsung nyalakan mikrofonnya, Mas. Siapa yang mau bertanya? Yuda. Siapa tadi? Mas Yuda nih. Halo, ada di. Silakan Yud. Silakan Yud. Mas Yuda. Mau sharing lagi Mas? Nah, boleh. Lagi seru banget. Ya beberapa hari lalu tuh kita ada forum gitulah, kita lagi ngobrol sama bos kan, ngomongin tentang krisis ini gitu kan. Karena emang akhirnya ya kalau bos sih punya pandangan ini panjang banget gitu ya, bisa 6 bulan lebih gitu ya, utamanya buat bisnis kan. Nah akhirnya kemarin tuh pas ngobrol saya tanya kan, terus gimana kalau proyeksinya bos gitu ya. Nah akhirnya katanya dia ya di circle-nya dia tuh udah kayak ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya kemungkinan youth gitu ya, kebijakan ke depan kemungkinan ada yang sebuah perusahaan yang nerapin ya mau nggak mau, suka nggak suka, dalam sebulan dia akan dipaksa untuk ngambil cuti terpaksa gitu ya, cuti memaksa tapi nggak dibayar gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak mau dipotong masalah terkait gaji atau tunjangan yang lain gitu. Terus ada juga yang di tempat lain akhirnya misalnya kalau buat tim marketing akhirnya ya kalau emang nggak punya project langsung ya udah mending diam di rumah aja gitu ya, stay aja di rumah gitu, jadi nggak usah ke kantor gitu. Karena akhirnya kan ini juga mungkin juga ngebuka sebuah sistem bahwa ternyata kerja di rumah tuh bisa juga loh gitu. Nah, akhirnya kan perusahaan-perusahaan punya pilihan gitu ya, apalagi utamanya buat kita nih yang marketing atau PR atau yang lain, akhirnya mungkinan nggak tahu nanti sistemnya apa, ada pola kerja karyawan yang memang diwajibkan harus datang atau apa gitu, atau memang ada yang polanya kayak online kayak sekarang gitu. Tapi di sisi lain ya pas saya ngobrol juga, terus gimana nih yang buat kebetulan kan kalau kantor saya ini pokoknya di satu gedung itu, dari yang office-nya sampai produksinya tuh di satu gedung Mas. Jadi kita tuh kayak ngelihat langsung ternyata hasil kita yang dari tim marketing atau tim digitalnya berbuahnya kayak teman-teman produksi gitu kan. Tapi kan akhirnya memang tim produksi juga menurun juga kan kondisi sekarang gitu. Ada yang di-cut, ada yang misalnya kurir juga ada yang di-cut, yang lain-lain gitu. Ya gitu sih obrolan kemarin ya, maksudnya kondisinya gimana gitu kan. Apalagi kita juga kan sebenarnya juga nggak mau kondisi kayak gini gitu ya. Tapi pas ngobrol sama bos, benar juga ya, ini juga dia beban juga nih kayaknya. Kemungkinan juga beban luar biasa gitu. Maksudnya dia secara moral juga nggak mau gitu, tapi secara institusi ini harus tetap harus tetap di-maintain gitu. Cash flow-nya harus diamanin. Makanya mungkin ya, maksudnya aku di sini sih pengen sharing ke Mas Andi atau Bang Tovan gitu. Maksudnya proyeksi apalagi sih yang ke depan ya. Maksudnya dengan kondisi kayak sekarang gitu yang kita juga, maksudnya aku sih pengen tahu ya dari sudut pandang misalnya Mas sebagai karyawan gitu, kita gimana sih harus ngelihat kebijakan perusahaan gitu ya. Karena pas kemarin aku tanya sama bos aku, misalnya Pak kalau misalnya ada anak nih yang tiba-tiba malah minta naik gaji atau apa, kalau gue sih nggak ada urusan gitu.
udah kayak gini ya udah banyak kok orang yang mau kalau sekarang, apalagi kondisi sekarang gitu kan. Kondisi sekarang nih semua orang pada bingung malah yang nggak kerja gitu ya. Nah, maksudnya nih apa sih kedepannya, mungkin ya ada Bang Taufan atau Mas Sandi punya proyeksi ke depan nih apa yang bakal terjadi setelah pandemi ini, utamanya buat bisnis sama PR sih. Gitu sih mungkin sharingnya. Oke, thank you Yud. Ini insightful banget. Mungkin Bung Andi silakan ditanggapi dulu. Thank you bro. Jadi sebenarnya kalau saat ini Mas Yuda ada dua hal Mas yang paling menjadi concern, baik itu untuk dari karyawannya maupun dari pemilik usahanya. Tapi ini topiknya sama. Jadi kalau misalnya dari karyawannya nih, sekarang yang jadi concern adalah gue bakal dapat THR nggak? Itu satu. Kalau dari pemilik usahanya, gue punya duit nggak buat bayar THR? Jadi ini sekarang yang menjadi concern baik dari kedua belah pihak ini. Nah, sekarang dari pemilik usaha sedang wanti-wanti ini, sedang benar-benar menunggu keputusan dari pemerintah, baik itu dari pusat maupun dari Disnaker, dari Kemenaker, keputusan yang bisa untuk meringankan THR. Jadi kita coba lihat dalam beberapa hari ke depan ini, atau mungkin beberapa bulan kemudian, beberapa minggu ke depan, apakah ada kebijakan dari pemerintah untuk meringankan THR. Karena THR ini dilindungi oleh peraturan yang tidak boleh dilanggar, bahwa harus dibayarkan. Kalau apabila dibayarkan, maka tidak dibayarkan, sebenarnya perusahaannya bisa mendapatkan hukuman. Nah, tentunya dari pelaku-pelaku usaha dengan adanya pandemi ini kan pemasukan mereka berkurang. Sehingga yang tadi saya sebutkan, apakah pasti menjadi pemikiran mereka lah, apakah mereka mempunyai dana atau tidak untuk membayarkan THR-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara dari sisi corporate communications-nya nih, Mas Yuda. Kalau kita kan dari tadi ngomong PR ya, PR itu kan saya pengertiannya tuh lebih ke luar, ke eksternal dan lain-lainnya. Tapi kalau dari segi corporate communications, yang ada internal communications-nya, salah satu yang saya lakukan di kantor adalah, Mas, karena kantor saya juga kebetulan memberlakukan work from home, Mas. Sekarang ini mau nggak mau, jadi kita WFH. Semua komunikasi dilakukan baik itu melalui WhatsApp atau Zoom. Tapi tugas saya dan tim di kantor sebagai korkomnya itu adalah secara tiap hari saya mengusahakan tetap mengeluarkan sebuah komunikasi lah. Apakah itu pemberitaan mengenai COVID-19, tapi yang positifnya ya, bagaimana cara mencuci tangan yang baik atau dan lain-lainnya, maupun juga mengeluarkan update-update dari kantor setiap harinya ke karyawan. Jadi memang kalau misalkan ada kebijakan baru, let's say pemotongan uang makan gitu, kita anggaplah seperti itu harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi jangan cuma tiba-tiba kantornya motong uang makannya nggak bilang-bilang, itu kan jadinya karyawan juga jadi kesel pasti kayak gitu. Jadi memang harus dipikirkan strateginya, wah kita harus benar-benar ngomong nih ke teman-teman karyawan bahwa karena ada keadaan seperti ini, cash flow perusahaan pun terganggu, maka dengan berat hati kita memotong uang makan, misalkan kayak gitu contohnya. Jadi memang itu hal-hal yang harus diperhatikan, bahwa dari karyawannya pun harus memikirkan bahwa dengan adanya pandemi ini cash flow perusahaan pun pasti terganggu. Tapi perusahaan juga pasti saya yakin memikirkan kelangsungan hidup karyawannya nih, kalau misalkan saya lay off gimana, kalau saya potong gajinya karena ada pandemi ini gimana. Jadi ya kita berdoa lah, mudah-mudahan keadaan ini cepat selesai aja. Gitu Mas Yuda. Oke, benar, saya nambahin Mas Andi ya. Jadi kalau menurut saya gini sih, dalam artian all of the businesses now is very struggling ya. Banyak banget yang di level teman-teman di kemarin ngobrol sama teman-teman HIPMI, sama teman-teman Kadin juga, semua isunya sama. They worried about the upcoming moment adalah bayarin THR. Belum mereka harus mikirin strategi layoff-nya dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya after Corona ini selesai, atau yang dilakukan sama perusahaan itu, mungkin mereka nggak terlalu fokus ke profit, tapi lebih ke stabilitas dulu gitu. Mereka ibaratnya recovery for the business, stabil dulu. Nah, margin profitnya mereka akan adjust lagi. Mungkin akan terjadi penurunan standar KPI perusahaan dari yang sebelumnya. Karena proses perusahaan itu dia merecovery financial projection yang segala macam, sampai ini hati-hati, ini bisa jadi warning buat kita semua, karena akan banyak kebijakan baru dari HR. Banyak sekali kebijakan baru dari HR terkait tentang workplace behavior. Yang namanya working from home will become a new habit, ya kan? Is become a new normal. Bahkan nanti ada kebiasaan buat kita dalam sebulan bisa pilih berapa kali kita mau working from home, tapi ada result yang kita tetap harus deliver. Nah, yang selanjutnya terjadi perubahan di struktur
struktur pemerintah akan jauh lebih rigid lagi dalam memaintain krisis. Mungkin akan ada kementerian khusus krisis nanti. Ada beberapa kemarin ngobrol, bahkan yang namanya Indonesia tuh gudangnya masalah, gudangnya bencana, tapi kok nggak ada orang yang beneran ngurusin gitu. Mungkin nanti BNPB bisa jadi kementerian gitu. Dan banyak hal yang bisa berubah dari faktor sosial, cultural, ekonomi, profesional, termasuk globalisasi. Nanti Amerika akan lebih menutup diri, Cina pun akan lebih menutup diri, termasuk Indonesia akan lebih memperhatikan yang namanya health security. Nah, jadi sebenarnya is a blessing in disguise ya. Kita melihat berbagai macam wabah yang sudah ada siklusnya 100 tahun, 50 tahun, itu selalu ada yang namanya the new normal in every sector gitu. Jadi kita berharap semoga ini cepat berakhir, dan buat teman-teman tetap bertahan ya, tetap bertahan, dan itu dulu mungkin dari saya. Saya akan kasih waktu buat teman-teman lagi yang mau sharing. Ini jam berapa? Oh, oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini seru banget ngobrolnya. Satu pertanyaan lagi deh. Atau mau yang sharing lagi? Ya. Kalau misalkan Mas Sofan izin, saya mau kenalin ada satu yang baru join namanya Rama Handoko. Oh, Rama boleh. Handoko ini PR di Lion Air Group. Saat ini? Dia ini yang benar-benar hands-on pada saat pada saat insiden JT610. Oh, oke. Ini dia yang benar-benar menghadapi korban, menghadapi media pada saat itu, dan sekarang sudah menjadi PR di Chevron. Wah, jadi mantap. Kalau misalkan si Mas Rama nih, saya nggak tahu deh, dia bisa ngomong sedikit nggak Mas mengenai waktu Ram? Wah, nggak bisa kali dia, antara nggak mau dengar atau nggak mau cerita dia ini. Mungkin silakan Mas Rama, salam kenal. Ini PR di Chevron ya, berarti ya? Di Chevron ya, di mining industry, di mana industri yang nggak boleh tutup sama perusahaan sama negara ya. Mining ya, tambang ya. Oil, sorry. Ya nggak boleh tutup, kalau tutup mogok semuanya. Mas Rama mungkin berkenan sharing, Mas Rama, silakan Mas Rama. Dengar nggak nih? Nggak tahu tuh dia denger apa enggak. Tapi kurang lebih sih dia memang yang menangani waktu itu, yang betul-betul mendapatkan dari emosi keluarga korban setiap harinya, dialah yang jadi bempernya gitu sih. Luar biasa. Teman-teman di sini mungkin sambil nanya, ada nggak yang saat ini sebagai PR? Mungkin bisa tunjuk tangan. Siapa di sini sebagai PR? Mungkin bisa ngasih jempol buat diskusi sebelum kita tutup sesi pada sesi yang pertama hari ini. Oke, sepertinya mereka sangat serius memperhatikan. Mungkin Mas Andi, closing statement dari Mas Andi untuk teman-teman semua dan terkait dengan PR strategi dalam pandemi ini. Silakan, Mas. Jadi, teman-teman semua, yang paling utama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sabar, semuanya bermasalah, semua industri bermasalah. Kalian nggak sendirian, kalian bersama-sama dengan ratusan juta orang lainnya di dunia ini dalam menghadapi pandemi ini. Saya tahu industri lagi berat, saya tahu PR juga lagi bisa dibilang quote-unquote nyangkut sekarang kegiatannya, tapi kita usahakan yang terbaik. Jangan sampai dalam 1 bulan itu tidak ada pemberitaan sama sekali mengenai brand Anda. Bikinlah itu pemberitaan, baik itu mungkin sebuah kegiatan CSR dengan adanya pandemi ini, brand Anda membagikan masker lah, APD atau apapun itu. Buatlah sebuah pemberitaan yang terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Buatlah sebuah pemberitaan yang positif, buatlah sebuah pemberitaan yang mungkin bisa mengangkat semangat teman-teman di Indonesia bahwa kita bisa melalui ini bersama. Yang kedua, mengenai media relations, ini juga merupakan saat yang tepat untuk membangun atau menjaga media relations. Bagaimana caranya ya? Sementara kita nggak bisa ketemu. Caranya gampang. Kalau yang udah kenal, kita tinggal WhatsApp. Bos, apa kabar bos? Semoga sehat selalu. A simple words like that tuh means a lot lah sebagai seorang teman. Kita cuma nanya aja, apa kabar? Sehat-sehat terus ya, jangan sampai kena COVID. Itu aja udah buat saya tuh sebuah kalimat yang tulus, sebuah gesture yang baik dari seorang teman. Dan itu bisa meningkatkan lagi hubungan kita dengan teman-teman para wartawan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bergabung dan mendengarkan kita. Semoga membawa berkah semuanya obrolan kita hari ini. Silakan Mas Sofan. Oke, terima kasih Mas Andi. Kita
harus jadi bagian dari solusi ya daripada jadi masalah. Saya minta teman-teman yang alhamdulillah dapat akses sebagai intelektual young people ya. Ini saat teman-teman mungkin bergerak menggerakkan idealisme yang selama ini terkubur. Ayo jangan kelamaan jadi penonton, jangan kelamaan di bangku penonton. Ini negara butuh banyak yang namanya superhero dan anak-anak pintar yang bergerak ya. Dan bergeraknya nggak sendiri-sendiri ya, tapi itu bergeraknya rame-rame. Kalau saat ini mungkin kita lihat Wakil Ketua Bidang Bencana RM sedang mendampingi Dr. Tirta saat ini ke Papua saat ini malam ini untuk menyerahkan bantuan-bantuan. Itu anak mudanya, saya pikir kalau kita bicara real case terjun ke lapangan itu apa ya? Bisa dihitung pakai jari. Kita butuh lebih banyak orang yang berani berani menantang situasi ini bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tapi yang harus diatasi. Nah, jadi semoga diskusi kita malam ini banyak insight ya, banyak faedahnya. Itu aja dari saya, teman-teman. Sehat semuanya. Kalau masih mau nyambung di sesi selanjutnya, silakan ganti kamar. Kita ketemu lagi. Karena barusan Kak Marcella WhatsApp, dia juga udah standby. Kak Marcella titip salam buat Mas Andi katanya. Waalaikumsalam, Marcella. Sukses ya. Oke, Mas Bro. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di nilai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.